Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I wish you all well. Kembali lagi bersama Ibu Herlina. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Materi hari ini adalah The heroes are very brave. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.4. Memahami kosakata yang berkaitan dengan waktu, peristiwa siang dan malam melalui teks pendek, gambar atau tulisan, dan atau eksplorasi lingkungan dengan kosakata bahasa Inggris. 4.4 mengungkapkan kosakata dan ungkapan sederhana yang tepat tentang waktu, peristiwa siang dan malam dalam bentuk lisan dan tulisan melalui teks pendek, gambar, suara, dan atau eksplorasi lingkungan dengan kosakata bahasa Inggris. Tujuan kalian belajar adalah 1. Mengenal salah satu pahlawan kemerdekaan. Pahlawan kemerdekaan kita tuh banyak sekali ya anak-anak. Tapi hari ini kita mempelajari hanya 1. 2. Kalian dapat mengidentifikasi informasi tentang perjuangannya serta meneladani sikap kepahlawanan dan melakukan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang ada teks di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama. Ibu akan mentranslate bacaan di bawah ini. Dan yang pasti kalian sudah tahu kalau melihat gambarnya pasti dapat sudah menebak, yaitu Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia. Dia lahir di Blitar 6 Juni 1901. Orang tuanya memberi nama dia Kusno Sosrodihardjo. Tapi kemudian orang tuanya mengganti namanya menjadi Soekarno karena pada saat masih kecil beliau suka sakit-sakitan. Sehingga digantilah Kusno Sosrodihardjo menjadi Soekarno. Soekarno belajar di sekolah Belanda. Pada masa itu memang Indonesia sedang dijajah Belanda. Kemudian dia melanjut ke Institut Teknologi Bandung atau disebut dengan ITB pada tahun 1921 dan lulus sebagai arsitek di tahun 1926. Soekarno sangat pandai dan pintar sekali. Itu dibuktikannya dengan dia menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Jepang, Belanda, dan beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa dan Bali. Soekarno mencetuskan 5 dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian dia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada saat itulah beliau diangkat sebagai Presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dan kemudian beliau menjabat presiden itu mulai di tahun 1945 sampai 1967, sekitar 22 tahun. Nah, kemudian beliau meninggal di 21 Juni 1970. Nah,
Anak-anakku, seperti itulah gambarannya Pak Bung Karno atau Pak Karno yang sebenarnya banyak sekali lagi uraian-uraian tentang beliau, tulisan-tulisan tentang kepahlawanan, tulisan-tulisan tentang perjuangan beliau dalam memerdekakan Indonesia yang tadinya sebelumnya kita dijajah oleh Belanda. Nah, anak-anakku sekalian, jika kalian memahami bacaan bahasa Inggris ini dengan baik, sehingga biasanya kalau sudah ada bacaan teks tersebut pasti diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, pertanyaan itu kalian bisa mengambil jawabannya di teks. Kadang bisa juga mengambil di Google atau di tempat-tempat sumber-sumber belajar yang lainnya. Nah, ini adalah contoh yang akan Ibu berikan tentang soal-soal. Mari kita lihat berikut. Nah, contoh example question. Contoh soal nomor 1. Who was Insinyur Soekarno? Nah, jika kalian tadi memperhatikan bacaan di atas, menyimak, atau membaca sendiri di buku halaman 88, kalian pasti tahu siapa Soekarno. Betul sekali. Siapa yang bisa jawab? Nah, anak Ibu pintar. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno was the first president of Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Yang kedua, when was Insinyur Soekarno born? Kapan Insinyur Soekarno lahir? Nah, kalau kalian juga membaca dengan baik, memahami dengan baik tuh bacaan atau teks di atas tadi, pasti kalian bisa jawab. Yaitu di 6 Juni 1901. Number 3, when did Insinyur Soekarno pass away? Pass away itu apa sih, Bu? Perasaan tadi nggak ada deh tulisan di atas. Ya, kalian harus mencarinya di kamus, di translate di Google. Boleh. Ya, betul sekali. Pass away itu adalah meninggal dunia. Jadi kapan? Ya, benar. 21 Juni 1970. Jadi beliau lahirnya di bulan Juni dan kebetulan juga meninggalnya di bulan Juni. Okay, the last question. Why did Soekarno's parents rename him? Kenapa orang tuanya Soekarno merubah namanya? Nah, tadi Ibu sudah cerita kan anak-anak berdasarkan bacaan? Okay, good. Because he experienced illness during his childhood. Karena pada saat kecil beliau sudah sering sakit-sakitan. Makanya kepercayaan orang dulu itu kalau sudah sering sakitan pasti namanya dirubah. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang kalian harus jawab berdasarkan bacaan-bacaan yang kalian baca tadi. Nah, Ibu juga tidak menutup kemungkinan kalian mencari di sumber-sumber belajar yang lain, tidak hanya terpaku pada bacaan atau buku yang kalian baca saat ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, nah benar, pertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai tetes darah penghabisan. Kita membayangkan bagaimana dulu pahlawan-pahlawan kita merebut kemerdekaan sampai tetes darah penghabisan. Mereka berjuang karena Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, 3,5 abad. Bukan main ya anak-anakku sekalian, kalau kita mengingat itu sedih rasanya. Oke, yang kedua, nah, sikap persatuan, kesatuan, dan toleransi harus selalu dijaga. Nah, ini yang Ibu bilang menggambarkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bagaimana kalian bersatu, tidak berkelahi, saling sabar, dan toleransi yang berbeda agama, suku. Nah, harus dijaga supaya tidak terpecah belah negara kesatuan kita ini.
negara Indonesia tercinta ini. Nah, untuk saran ibu selanjutnya adalah kalian harus berani, semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan putus asa, terus belajar dengan giat. Lihatin Pak Karno, walaupun dalam penjajahan Belanda, beliau tetap melanjutkan sekolah, tetap giat belajar, sehingga beliau sukses bisa memimpin suatu negara besar, negara Indonesia, dan gapai cita-citamu setinggi langit. Nah, itu anak-anak ibu sekalian, semoga kalian juga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai dengan ya. Kemudian tugasnya sebenarnya ada satu aja, yaitu what can you learn from Insinyur Soekarno. Nah, apa yang dapat kamu pelajari, yang bisa kamu pelajari dari sosok Insinyur Soekarno, entah itu kepribadiannya, perjalanan kehidupan beliau sebagai seorang pahlawan, perjuangan-perjuangan beliau, atau kegiatan saat beliau belajar. Nah, kalian bisa mengunggahnya di Google atau di buku-buku pintar, sumber-sumber belajar lainnya, atau bisa juga dari teks yang kita sudah baca tadi. Nah, anakku sekalian, tolong diuraikan, nanti dijawab kirimannya, dikirim di WA, di Classroom, mohon maaf, di Classroom. Oke, good luck dan thank you. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.